Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Jadi untuk ROM kali ini saya akan membahas custom ROM base AOSP, yaitu The Pulse. Mungkin di sini kita akan langsung lihat pada bagian tentang ponselnya terlebih dahulu. Untuk The Pulse yang saya pakai di sini sudah berada di Android 13 dengan keamanan Android di 5 November 2022. Jadi ini adalah versi yang terbaru untuk saat ini. Di bagian kernel bawaan saya kurang tahu menggunakan kernel apa, karena hanya menampilkan angka saja untuk kernelnya ini. Dan pada kernel bawaannya ini sudah enak, jadi menurut saya gak perlu diganti lagi. Nah, ketika saya mencoba ROM The Pulse ini, saya selalu ingat sama ROM AOSP Extended. Karena menurut saya jika dilihat dari tampilan di The Pulse ini sekilas masih mirip seperti AOSP Extended. Dan kalian pernah gak sih merasakan setiap ganti ROM AOSP itu, meskipun di ROM AOSP ini tampilannya gitu-gitu aja, tapi ada hal yang membedakan dari segi visual yang membuat mata atau penglihatan kalian betah. Mungkin di sini saya sebut UI atau user experience aja kali ya. Jadi gimana ya, untuk menjelaskan hal ini agak susah sih, dan gak terlalu penting juga soalnya. Karena mungkin kebanyakan di antara kalian yang berpindah ke base AOSP itu nyari ROM yang simple, ringan, gak banyak bloatware, atau nyari ROM gaming, ROM yang stabil juga mungkin, atau males pakai ROM bawaan dari HP, atau juga mungkin kalian memang suka AOSP aja gitu. Tapi di sini kalau saya mencari ROM AOSP itu nyari yang tampilan UI-nya bikin mata betah gitu. Jadi intinya nyari user experience yang berbeda dari AOSP yang lain. Ini sih bukan masalah fitur yang dibawa dari setiap ROM AOSP, tapi sepertinya lebih ke arah tampilan aja. Untuk tampilan di sini saya nyari yang menurut saya nyaman untuk dilihat. Nah, untuk hal itu makanya saya suka perhatikan di setiap saya mencoba beberapa ROM base AOSP. Dan saya menemukan hal itu atau user experience yang berbeda di ROM AOSP Extended atau AX dan The Pulse ini. Jadi menurut saya dari sekian banyak base ROM AOSP yang pas atau cocok dengan keinginan saya dari segi visual, ya cuma AX dan The Pulse ini, karena bisa bikin saya betah dari segi user experience. Memang jika dilihat dari performa, kedua ROM itu sudah terbilang ngebut. Tapi ini bukan soal performa, cuma di sini ke arah user experience aja. Meskipun di base AOSP yang lain sudah ada yang lebih banyak fitur dan juga ada tampilan yang lebih bagus seperti Ancient, si Android, Nusantara Project, atau MSM Extended. Tapi menurut saya dari beberapa ROM tersebut gak memberikan user experience yang berbeda. Meskipun AX ataupun The Pulse ini terlihat lebih simpel dengan fitur yang sederhana, tapi rasanya untuk user experience-nya itu beda aja sih kalau menurut saya. Sebenarnya itu juga lebih ke pandangan pribadi aja sih. Dan gak tahu ya kalian mengerti atau tidak dengan yang saya ucapkan barusan. Tapi ya saya ingin tahu aja sih, apa di antara kalian ada yang mengalami hal yang sama atau tidak. Ya, jadi sekarang kita langsung saja lanjut ke pembahasan ROM ini. Mungkin di sini kita lihat dulu untuk fitur yang ada di The Pulse ini. Dari segi fitur di sini sudah tersedia di pengaturan The Space. Dan di sini juga kita sudah bisa merubah beberapa tampilan dengan opsi yang sederhana. Salah satunya kita di sini sudah bisa merubah tampilan font, icon pack, icon wifi, icon sinyal, dan icon save yang terletak di bagian sistem dan kustomisasi. Lalu di bagian refresh rate, entah ini perasaan saya atau bukan, ketika kita ubah refresh rate ke 60 Hz, maka untuk scroll-scroll itu terasa kurang mulus. Ya, dan gak seperti di refresh rate 60 Hz seperti biasanya. Dan di sini juga sangat disayangkan karena di The Pulse ini gak ada pengaturan untuk merubah refresh rate di setiap aplikasi. Kemudian di sini juga ada salah satu hal yang membuat saya kurang suka, yaitu letak tampilan volume slider yang berada di sebelah kiri. Biasanya untuk pengaturan ini suka ada di opsi untuk merubah tampilan volume slider mau di kiri atau di kanan. Tapi di The Pulse ini saya cari-cari pengaturannya gak ada. Dan untuk hal ini membuat saya kurang nyaman aja, karena di sini saya sudah terbiasa dengan tampilan volume slider yang berada di sebelah kanan. Jadi gimana ya nyebutnya, kalau di bahasa Sundanya itu kagok. Untuk bug di ROM ini saya belum menemukan bug selama pemakaian saya. Di bagian kamera bawaan di ROM ini sudah menggunakan kamera Go yang fiturnya sangat sedikit. Dan jika dilihat dari performa di ROM ini sudah cukup ngebut. Untuk skor Antutu sudah berada di angka yang tinggi, yaitu di angka hampir 620.000.
Seperti biasa di sini saya tes tanpa ada tambahan modul dan pergantian pada kernel. Kemudian untuk hasil dari tes CPU throttling hasilnya bisa kalian lihat. Di sini saya tes selama 15 menit dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk pemakaian game seperti biasa di sini saya tes pada game Mobile Legends. Pada game Mobile Legends ini jujur saja selama saya mencoba beberapa custom ROM di Poco X3 Pro baru ROM ini, untuk main Mobile Legends FPS-nya itu terasa sangat mulus. Padahal untuk settingan selalu saya set ke grafik ultra dan frame rate ultra. Jadi untuk FPS-nya itu ada perbedaan yang saya rasakan ketika saya berada di room The Plus ini. Untuk FPS-nya di sini menurut saya sudah sangat mulus. Cuma di game ini ada tapinya, meskipun FPS-nya sangat mulus. Di ROM ini ketika kita bermain Mobile Legends, jika diperhatikan pada hero-nya saat berjalan, untuk hero-nya ini ada seperti tersendat-sendat. Tapi sedikit aja sih, kalau dilihat dari sini kayaknya gak kelihatan jelas. Cuma kalau lagi main ketika saya perhatikan ada hal seperti itu. Mungkin di antara kalian ada yang lagi di ROM ini, coba aja perhatikan jalan hero-nya ada yang seperti itu atau tidak. Jadi selama saya tes Mobile Legends di ROM ini terasa sangat enteng sekali apabila tidak terkendala sinyal yang lag. Untuk suhu jika main di siang hari dengan cuaca panas, suhu HP-nya lumayan terasa. Tapi gak menghasilkan suhu yang terlalu panas atau masih normal-normal aja. Jadi untuk performa selama saya tes di game ini dengan room The Plus gak ada masalah selain jalan yang agak tersendat-sendat itu. Cuma kalau lagi tersendat-sendat itu kalau lagi jalan sendiri aja. Kalau lagi war gak bakal terlalu kelihatan, malah untuk gameplaynya terasa sangat nyaman. Karena untuk Mobile Legends di room The Plus ini terasa sangat enteng atau sangat ringan sekali. Kemudian untuk game PUBG di ROM ini saya tidak menemukan masalah berarti ketika saya tes. Di game ini sudah saya tes main sambil record, sudah dites turun di tempat ramai juga sambil record. Untuk gamenya gak ada masalah dan masih lancar. Selama saya bermain PUBG dengan ROM ini belum menemukan frame drop, dan di game ini juga kerasa sangat enteng sama seperti di Mobile Legends. Untuk settingannya masih smooth ekstrim karena defaultnya belum terunlock 90 fps. Jadi kayaknya ini ROM teringan yang pernah saya coba di Poco X3 Pro. The best sih pokoknya untuk ROM ini. Untuk suhu di game PUBG juga pada ROM ini biasa aja, gak terlalu panas, gak adem juga, cuma kalau main di siang hari ya lumayan berasa aja. Pada ketahanan daya baterai di ROM ini untuk saat terakhir kali terisi penuh sekitar jam 10. Dan saya pakai untuk pemakaian casual aja yang ringan-ringan. Ada game juga di sini cuma sebentar aja. Dan baterainya habis sekitar jam 4 kurang. Jadi untuk baterainya di sini bisa bertahan sekitar 5 jam lebih. Kemudian untuk suhu di ROM ini panasnya gak bikin khawatir. Dan panasnya pun gak terlalu begitu panas. Untuk pemakaian casual atau daily di ROM ini sudah sangat rekomendasi. ROM-nya sangat enteng dan minim bug. Untuk game juga sudah sangat bagus, apalagi cuma game Mobile Legends dan PUBG. Pokoknya di ROM ini mantep banget. Ya, jadi itu saja sih untuk pembahasan Room The Plus ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.